Kala itu, nasib bangsa dan rakyatnya berada di ujung telunjuk singgasana. Monarki absolut memegang kekuasaan tak terbatas. Hampa membelenggu separuh udara peradaban dalam kasta. Suara debu jangkrik mengisi kekosongan lembayung senja yang tak pernah digubris makhluk berakal. Malam gelap berhasil mengusir terangnya siang, hingga tiba waktunya kerekan jangkar menepi di ujung pelabuhan. Kapal dari negeri antah berantah telah bersandar menurunkan seorang pengelana pembawa pesan ilahi. Sang penerus hadir menerangi kerdilnya malam. Mereka berbicara bukan dengan hawa nafsu. Ilmunya sudah menguasai tentang penciptaan alam semesta. Dari molekul atom, ekosistem makhluk hidup, hingga biosfer. Mukjizat pertama telah turun kepada manusia paling mulia di muka bumi. Pesan itu terhantar hingga ke pelosok negeri. Pekikan takbir pertama akhirnya berkumandang. Setelah berabad-abad lamanya diselimuti kekosongan tanpa arti, inilah takdirnya. Kehebatan dari cara para ulama kita itu, ketika katanya Islam ditawarkan dan katakanlah berbenturan dengan nilai-nilai lokal, itu selalu dicari kompromi, bukan dipertentangkan. Cara yang mereka lakukan itu dengan cara yang amat sangat damai, yang amat sangat harmoni, ya, yang memelihara keserasian estetis, ya, hubungan interaksi antara sesama sekalipun mereka berbeda agama. Memang ini qadarullah, ketetapan Allah yang kemudian membuat Indonesia ini, Nusantara ini memang the chosen one, ya. Menurut saya dipilih. Kita mestinya berbangga, ya, tapi jangan kemudian gak amanah gitu, ya. Berbangga karena apa? Karena coba lihat, boleh jadi memang ketetapan Allah di akhir zaman ini satu negara yang terbanyak muslimnya itu memang di Indonesia, di Nusantara. Masyarakat menyambut kedatangan Islam dengan tangan terbuka dan hangat, datang dengan damai untuk menjauhi peperangan. Islam menjadi nafas baru bagi stimulus kehidupan mereka. Islam masuk ke Nusantara berlandaskan 4 teori. Namun teori Arab dan Persia yang dianggap paling kuat soal masuknya Islam pertama kali ke Nusantara. Kemudian lahir 4 teori, ya, 4 teori masuknya Islam ke bumi Nusantara. Pertama ada teori Gujarat, ya, atau teori India disebutnya itu. Keduanya ada teori Persia, ya. Ketiganya ada teori Mekah atau Arab, ya. Dan yang keempatnya ada teori Cina, ya. Karena memang di Nusantara ini kalau kita lihat jalur perdagangan, ya, jalur perdagangan. Begini, secara geografis Indonesia atau Nusantara dulu itu menjadi perlewatan, ya, dari misalnya kalau kita lihat India, Cina,
ya, kemudian dari Arab, dari Mesir, Maroko, ya kan. Ibnu Battuta saja, ya, yang dari Maroko yang kemudian berangkat ke Cina kan lewat ke Indonesia. Nah, pada saat inilah ada catatan dari Ibnu Battuta bahwa sesungguhnya pada saat Ibnu Battuta di abad ke-12 itu ke Indonesia, ya, melewat ke Nusantara untuk ke Cina, di situ ditulis bahwa di Indonesia sudah mantap dengan mazhab Syafi'i. Coba bayangkan. Jadi 100 tahun sudah mantap. Berarti kan sebetulnya dari sebelum abad ke-12 sudah mantap. Berawal dari Aceh, daerah pertama yang menerima kedatangan Islam, tepatnya di wilayah Pasai, menjalar hingga ke Aceh Utara, Aceh Timur, dan Selat Malaka. Data prasasti batu nisan Aceh menguatkan teori tentang Islam yang sudah ada di Nusantara pada abad ke-7. 300 prasasti Islam mengungkap secara singkat para pelaku serta saksi dalam peristiwa perubahan maha dahsyat. Terlebih, catatan Cina kuno mendukung hal itu. Catatan itu menerangkan soal perkampungan Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Orang-orang yang membawanya ataupun tokoh-tokoh Muslim yang membawanya itu adalah berasal dari Persia, ya. Nah, kenapa katanya beliau menegaskan bahwa Islam pertama kali datang ke Persia itu? Pertama, bukti-bukti sejarahnya adalah bahwa di wilayah Aceh itu sudah ada, ya, komunitas-komunitas Muslim yang berbangsa Persia, dan itu sudah lama sekali. Awal abad ke-12 Masehi, agama ini berkembang lambat. Penganutnya terbatas, tak lebih hanya dari kota-kota pesisir yang biasa disinggahi kapal-kapal dagang Muslim. Melayu adalah suku pertama yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa masuknya Islam di abad ke-7 pada teori Persia itu bahwa di Indonesia atau di kalangan masyarakat Islam Indonesia dikenal ada tradisi merayakan Hari Asyura, ya, atau mengarak tabut, ya. Itu merupakan tradisi keagamaan yang memang ada dan dikenal di wilayah Persia, di Iran. Kalau kita lihat, selain itu tentu juga ada para pedagang-pedagang Timur Tengah seperti dari Maroko, ya, dari Afrika, dari kemudian Arab yang kemudian masuk dengan tadi jalur kita ini jalur perdagangan memang. Yang berperanan untuk menyebarkan atau melakukan proses Islamisasi di bumi Nusantara justru adalah orang-orang Arab sendiri, ya, termasuk orang-orang Mesir atau katakanlah dari Timur Tengah, terutama orang-orang Arab. Nah, kenapa? Karena kata mereka, masyarakat Indonesia dengan masyarakat Arab itu sudah memiliki hubungan kedekatan yang luar biasa melalui jalur perdagangan itu, ya. Inilah yang membuat betapa mempesonanya para pedagang Muslim. Mempesona. Kenapa mempesona? Bayangkan pedagang Muslim. Karena mereka itu mengangkat sifat Rasulullah SAW, ya, fatonah, amanah, sidik, tablik di dalam berdagang, yang akhirnya orang-orang itu betul-betul terpesona dengan cara mereka berdagang. Mereka adalah pedagang yang jujur, kalau rusak dibilang rusak, kalau bagus dibilang bagus. Bagaimana sistemnya ketika Rasulullah SAW membuat Masjid Nabawi, kemudian membuat pasar. Pasar ini kalau didatangi oleh orang-orang yang baru, orang Muslim yang ada di sana, para pedagangnya itu selalu memberikan hadiah. Buy one get one itu orang Muslim sebetulnya yang kemudian memproklamirkannya. Iya. Jadi kalau misalnya antum baru di sini, ya baru belanja di pasarnya Madinah gitu. Oh, kalau begitu ini hadiah. Itu dikasih hadiah, ada gift-nya, ada buy one get one. Betapa menariknya kan gitu. Wah, enak banget nih. Udah barangnya bagus, harganya kemudian karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Jadi prinsip berdagang dengan prinsip manusia yang terbaik menurut Rasul, akhirnya dagang itu intinya bukan pengen untung saja, tetapi ingin memberi manfaat. Di sini, teori Gujarat seolah tak berlaku. Akan tetapi apabila kita lihat pemetaan dari para sejarawan Muslim, itu kecenderungan untuk mendukung atau sepakat atau
meyakini terhadap pertama kali masuknya Islam ke bumi Nusantara, itu pada umumnya mereka lebih cenderung atau pro kepada teori yang kedua, yaitu teori datang dari Arab, ya. Barulah dengan munculnya kerajaan Samudra Pasai dan Malaka menjadi titik kebangkitan Islam di Nusantara. Para pejuang dakwah membidik beberapa titik sentral seperti kerajaan, pasar, perkawinan untuk mengembangkan sayap para pejuang Muslim. Konon pada masa itu, pada masa abad ke-7 itu sudah ditemukan ada komunitas-komunitas Muslim yang berkebangsaan Arab. Kemudian juga ditemukan ada nisan-nisan yang bertuliskan Arab, dan itu terjadinya pada abad ke-7, ya. Waktu bergulir, Islam tumbuh sesuai dengan teori yang beredar. Kali ini, Tanah Jawa adalah sektor yang menjadi target utama. Kala itu, Jawa seolah tandus tak paham arah. Seorang sunan terlahir, mengemban tugas, menanggung takdir untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan Muslim. Bahwa sesungguhnya Islam masuk ke bumi manapun, termasuk ke bumi Nusantara, itu tidak masuk ke masyarakat yang hampa budaya, ya. Tapi masuk ke masyarakat yang memang sudah syarat memiliki nilai-nilai budaya, ya. Tidak terkecuali juga ke Indonesia atau ke bumi Nusantara, ya. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa masyarakat Indonesia ketika Islam masuk itu adalah masyarakat yang sudah memiliki budaya tinggi. Peranan Wali Songo membuat perkembangan pesat peradaban Islam saat itu. Pantai-pantai utara Jawa adalah tempat tinggalnya saat menyebarkan Islam. Pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 Masehi, Islam sudah tersebar luas. Khusus untuk di Jawa, justru posisi kerajaan yang menonjol itu Majapahit sedang meredup, kan, ya, sedang turun, bahkan jatuh, kan, pada akhirnya itu. Justru pada saat Islam mulai dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika Majapahit jatuh, malah yang menonjol sekarang adalah kerajaan-kerajaan Islam, kan. Yang pertama kali di Jawa itu adalah kerajaan Demak itu, ya. Nah, tapi di wilayah-wilayah yang lain, justru lingkungan istana atau keraton atau kerajaan ini itu menjadi bagian dari pusat dakwah. Maksudnya, apa yang dianut oleh rajanya, itu yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga secara strategis, para ulama dan para da'i Muslim waktu itu berpikir, andaikan kerajaan ini itu bisa diislamkan, maka dalam waktu yang singkat semua masyarakatnya akan menjadi Islam. Kan memang sudah ketetapan Allah, diarahkannya ke sana. Untuk apa? Pasti untuk diberikan sebuah tugas. Tugas inilah yang mampukah kita mengembannya, ya, sebagai masyarakat Indonesia ini, mampukah menegakkan al-haq dari apa? Dari bumi Nusantara. Nah, ini kalau saya lihat begitu. Jadi intinya memang qadarullah, kalau dulu bagaimana perkembangan Islam di tanah Arab menyebar, ya, kemudian ke Timur Tengah semuanya menguat di sana, masuk di Eropa, menguat di Eropa sampai ke Andalus, ya. Yang kemudian kalau kita lihat ketika mulai turun keislaman ini, saya kira banyak, ya, bukan cuman rekaan, tetapi banyak yang kalau kita lihat harapan. Seperti misalnya kalau kita ke Palestina, kalau kita datang ke negara-negara Islam, ketika mendengar nama Indonesia, mereka betul-betul berharap bahwa Indonesia lah yang kemudian mempersatukan, Indonesia lah yang mengangkat kembali, Indonesia lah yang menegakkan al-haqq, keislaman di dunia ini, insya Allah. Dampaknya semakin terlihat jelas. Bangunan arsitektur menjadi lambang kekuatan Islam telah berjaya. Ranah seni dan budaya, adat istiadat, serta sistem politik pun telah disusupi hingga masyarakat merasa tentram. Tidak ada lagi penindasan. Seperti itu kan akhirnya menarik. Nah, dengan kejujuran, dengan akhlak yang baik, akhirnya masyarakat di Indonesia akhirnya melihat bahwa betapa indahnya, dan satu lagi, sangat mudah masuk Islam. Syahadat. Itu yang membuat apa? Membuat orang langsung, wah, betapa mudahnya, ya, nggak perlu susah-susah gitu, ya. Ujian dulu, tanya jawab, enggak.
Jadi dengan syahadat langsung masuk Islam, karenanya migrasi orang-orang masuk ke dalam keislaman itu banyak sekali. Ya, nah ini tentu proses, tapi intinya tadi pertanyaannya betul sekali, menarik. Jadi memang masuknya Islam ke Indonesia ini itu sangat cepat. Ya, nah apalagi ketika kalau kita lihat para pedagangnya menyebarkan Islam, para seniman dan budayawan yang menyebarkan Islam, para sunan pada saat itu menyebarkan Islam. Wah, apalagi kalau sudah kekuasaan. Jadi diterima dari atas, bawah, tengah, semua lapisan. Nah ini Islam, makanya tiba-tiba bisa berubah dengan cepat. Masyarakat Nusantara itu masuk ke dalam keislaman. Islam pun merebak ke berbagai sudut kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Para wali menyebarkan Islam dengan gigih, tekad yang kuat, meski bahaya kerap mengancam setiap saat. Taring pendendam akan menerkam mereka kapan saja, namun tangan pemilik kuasa hidup berada dalam lingkaran. Wali Songo itu bahkan dipandang sebagai komunitas tokoh ilmuwan, ulama, dan dai muslim yang sangat menonjol, terutama di Pulau Jawa ya, mereka itu. Berkatnya Islam berjaya, tersebar dan berkembang, layaknya kehidupan makhluk bersel satu yang terus bermamah biak. Jejak tak pernah terhapus. Sang penerus terlahir lagi dan lagi. Majapahit sudah tertutup debu. Indonesia terlahir. Bahwa pada setiap generasi atau pada setiap tahap perkembangan dakwah Islam, ya, itu selalu memang ada ya para ulama, para dai, para mubalik yang menjadi tokoh-tokoh kunci bagaimana pesatnya penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk dengan damai, tidak perlu berperang, bahkan tidak perlu masuk dengan otot gitu ya. Hanya perlu dengan penjelasan, pencerahan, dakwah bilhal, memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Kan sesungguhnya sejatinya Quran itu menjawab, memberikan solusi terhadap permasalahan sosial. Bukan hanya pada masa itu, sekarang dan yang akan datang. Jadi Al-Quran itu selalu menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Al-Quran hadir memberikan solusi terhadap permasalahan humanisasi misalnya. Perbudakanlah, pengkastaanlah, kan gitu kan permasalahan-masalahnya kan solusinya ada. Melepaskan perbudakan, melepaskan penjajahan. Karenanya ngeri sekali dulu penjajahan di Indonesia itu kalau orang sudah balik haji, itu para penjajah itu ngeri. Kenapa? Karena pasti orang-orang yang balik haji itu spiritnya pasti ngelawan. Makanya hanya di Indonesia yang kemudian diberi stempel haji. 3 sosok menjadi panutan. Namanya harum dan berilmu, pintar dan cerdas. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Buya Hamka adalah penerus para wali. Merekalah pondasi utama Islam di negeri ini. Kita mengenal bahwa pasca Wali Songo itu muncul ulama-ulama besar ya yang menjadi pilar atau menjadi tiang pengembangan Islam di bumi Nusantara atau di Indonesia ini ya. Sebut saja misalkannya ada tokoh sekaliber Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Atau misalkan kita bisa menyebut lagi tokoh berikutnya di masa yang sudah masuk kategori masa modern ya, sekalipun masih di pra kemerdekaan, misalkan Kiai Buya Hamka ya. Islam ditakdirkan untuk berkembang pesat. Kekerasan tak berlaku lagi ketika podium hati terkuasai oleh keramahan, kesabaran, dan keikhlasan. Akhir hayat menutup Islam tetap hidup. Ini kalau kita lihat berarti secara keilmuan itu, ilmu mereka itu, para ulama kita itu kelas dunia ya, memang diakui bahkan di Makkah sendiri. Nah, mereka ini membawa hasanah ilmu ke Indonesia dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, inilah di antara tokoh-tokoh Islam sebagai para pelanjut
generasi Wali Songo di Bumi Nusantara, sehingga Islam di Bumi Nusantara itu bisa sampai sekarang tetap tegak, ya, tetap semarak, dan masyarakat Islamnya dari hari ke hari terus mengalami perkembangan-perkembangan yang penting, terutama pada aspek penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk ilmu-ilmu keislamannya itu.